Tuntutan bagasi. Korang dah tengok belum video tu? Actually sebenarnya lelaki ni dia influencer daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, di negara tetangga sedang viral seorang traveler asal Indonesia dikecam karena menurut mereka bahwa si traveler ini mempersendaguraukan bahasa Melayu. Beberapa akun TikTok media di negara tetangga juga merepost video tersebut, termasuk juga ada YouTuber Indonesia di negara tetangga yang ikut mereaksi video traveler tersebut. Sekarang gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gue ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gatuh. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas bacain. Coba spill bahasa Melayu lainnya dong. Oke, kalau dilihat potongan video dari si traveler asal Indonesia ini mereaksi tulisan yang ada di bandara sebagaimana penjelasannya bahwa ia baru pertama kali ke negara tetangga sehingga ia merasa lucu dengan tulisan tersebut. Dan kalau dilihat tak ada kesan dia mengejek ataupun menghina, sehingga kadang-kadang terlihat kelewat sensitif. Dan seperti apa komentar-komentar warganet atas video yang viral ini? Bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Korang dah tengok belum video tu? Actually sebenarnya lelaki ni dia influencer daripada Indonesia. And masa dia sampai dekat airport tu, dia tengoklah signboard-signboard dekat atas tu kan. Dia rasa kelakar sebabnya dekat Indonesia berbeza. And sumpah ramai gila yang kecam dia tau. Sebenarnya tak salah pun kalau dia rasa benda tu macam lucu, macam kelakar. Salah dia tu sebab dia post video dekat TikTok. And aku tak nafikan jugalah benda tu sebenarnya. Sebabnya masa aku pergi Indonesia dulu pun, aku tengok signboard-signboard dia tu macam, wah, kenapa berbeza? Sebab signboard tu daripada Indonesia, bukan Malaysia. Jadi berbeza. Silapnya tu sebab dia buat video and post je. Dia sebenarnya macam ni tau. Bila kita someone dekat TikTok ni and kita ada follower pula tu, kita sendiri dah tahu tujuan kita mula-mula dekat TikTok ni adalah untuk influence orang ataupun lebih memberi manfaat lah kepada orang. Jadi bila kita buat sesuatu di luar jangkaan, gitu. So adalah yang mempertikaikan dan ada yang tengok kita apa yang kita buat dekat TikTok ni. Sebenarnya benda-benda macam ni kita tak perlu post pun. Cukup kita tengok sendiri and kita rasa lawak, kita rasa lucu and kita simpan. Bak kata orang kita, cerita sini habis sini. Tak gitu. Tapi tak apalah, kita ni manusia biasa yang tak pernah lari daripada kesilapan. Aku pun dah tengok dekat TikTok dia dah buat permohonan maaf and dia dah delete video tu. Tapi kan yang sedihnya ramai sangat orang kita yang komen-komen macam ni. Kalau korang buat benda yang sama, jadi apa bezanya korang dengan dia? Tapi dia dah minta maaf, korang belum. So kita tak payahlah keruhkan keadaan. Dia pun dah minta maaf, kita just diam je and kita buat tak tahu je. Macam tu, boleh tak? Jadi akhir kata daripada saya, di mana pun kita berada, tak kisahlah dalam negeri ke, luar negeri ke, dalam negara ke, luar negara ke, jagalah tutur perkataan ataupun percakapan kita. So relax guys, jangan marah-marah, santai-santai, lusa dah Jumaat. Gitu. So bye korang. Baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia. Tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Ekoran, dia menyatakan ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan. Seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Dan ada juga komentar dari warganet Indonesia yang menanggapi viralnya video tersebut. Guys, kalian ada yang kenal sama konten kreator ini nggak? Nih. Ini. Ada yang kenal? Kalian tahu nggak? Dia lagi dirujak ya sama netizen Malaysia. Dirujak abis-abisan gara-gara postingannya yang ini. Waduh, bahasa apa nih? Bahasa Indonesia bukan sih? Hai guys, sekarang gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gue ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gatuh. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas bacain. Coba spill bahasa Melayu lainnya dong.
Sebenarnya video aslinya udah dihapus sama si abang ini. Tapi ya sayangnya udah kesebar kemana-mana itu video. Dan banyak yang posting ulang. Dan salah satunya dari akun TikTok yang Koko ambil videonya ini. Dibilang salah apa enggak ya? Salah ya. Salahnya itu karena si abang ini memposting gitu loh. Jadi maksudnya tuh kayak gini, kalau lu pergi kemanapun itu berada, kalau lu lihat ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang lucu, sesuatu yang lu bikin ngakak, lu simpan dalam hati aja ke diri lu sendiri gitu loh. Jangan diposting, karena kalau udah lu posting dan dilihat banyak orang yang menurut kamu itu lucu dan bikin kamu ngakak, belum tentu buat orang lain itu lucu dan bikin ngakak. Dulu juga pernah terjadi sekali sama mbak-mbak yang berkerudung, salah satu konten kreator orang Indonesia yang menertawakan ya bahasa Melayunya Malaysia. Dan dia pun dirujak sama netizen-netizen. Si abangnya sih udah minta maaf ya, udah bikin VT juga permintaan maaf, tapi masih tetap dirujak sama orang-orang Malaysia. Sedikit nasihat buat anak muda zaman sekarang ya, rungokno. Masuklah ke rumah orang lain dalam keadaan buta. Dan keluarlah dari rumah orang lain dalam keadaan bisu. Kalian kalau yang ngerti ini sangat bermanfaat banget buat kalian. Ini ilmu yang sangat-sangat berguna. Jangankan ke negara orang lain ya, ke rumah orang lain pun ya kita harus bisa menghormati apa yang ada di situ dan apa yang kita lihat. Jadilah anak muda yang beradab dan berakhlak baik ya. Kelak kita bisa mengajarkan itu untuk anak cucu kita ke depannya. Lalu bagaimana klarifikasi dari si pemilik akun tersebut? Oke, mungkin masih ingat dengan video viral beberapa tahun lalu. Ketika salah satu tiktokers asal negara tetangga ini juga, yang kontennya malah lebih parah dari si traveler ini. English Principal, Malaysia Pengetua, Indonesia Kepala Sekolah. English Grandpa, Malaysia Atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawa. English Bicycle, Malaysia Basikal, Indonesia Semprinda. Ya, kemudian belum lagi baru-baru ini, sebagaimana video yang pernah viral di Indonesia, yaitu video Intan Nurliana yang membuat rating kota Jakarta hingga menuai berbagai kecaman, yang bukan hanya dari Indonesia, namun juga dari netizen negaranya sendiri. Namun satu hal yang mungkin menjadi nasihat untuk kita semua, bahwa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya, sehingga perbedaan bahasa adalah sesuatu yang lumrah. Akan tetapi tidak semua hal harus diposting ke dunia maya, karena banyak orang yang melihatnya dan berbeda-beda pula persepsinya, apalagi jika perbedaan bahasa. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.